Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi barril jawadil ladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid din man latifa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, law ta'lamu ummati ma fi rak'atayil fajri la atauhuma habwan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahul jannata nuzula kama ghada wa raha. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah, yang ulun tuan muliakan, para ulama-ulama kita bersama, Tunku Imam Masjid, kepada seluruh ustaz-ustaz, kemudian seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah nibak bengahnya nebi kesempatan kepada getanyo untuk sama-sama kita tunaikan solat berjamaah di masjid di tempat yang mulia ini. Cuman ramainya jamaah subuh nibak bengahnya yang pertama karena Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk mampu kita laksanakan solat berjamaah. Yang kedua, boleh jadi karena ada saudara-saudara kita yang mencoba ingin meramaikan jamaah subuh. Yang kelih, urang geperame jamaah subuh huronyo karena awai jaga ge ipugo oleh gempa bunopoh pugai. Jadi ban kajaga tingat dumiom seandainya meninggal tak ada dah sahabah hujak jamaah bengahnya karena kajaga dengan gempa. Tapi hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang keimanannya kagak akui oleh Allah. Bagaimana dalam ayat yang ulun tuan baca buno bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang pemakmur masjid, sesungguhnya yang meramaikan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumur rijal, apabila kamu melihat laki-laki ya'tadunal masjid, dia senantiasa pergi ke masjid berjamaah, artinya qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dengan masjid. Bila engkau melihat laki-laki yang suka ke masjid, hatinya terikat dengan masjid, fashhidu, saksikan oleh kalian bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman.
Orang yang galak ke masjid, senang hati dengan masjid, saksikanlah oleh kalian, naik saksilah oleh kalian bahawa dia benar-benar orang beriman. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Maka oleh karena demikian, orang yang galak jak ke masjid, orang yang gemar dalam ibadah, nyokuh orang yang dipilih oleh Allah. Bahawa ramai urung-urung yang lebih sehat daripada getanyo, maaf cakap jamaah, getanyo lo yang katuha-tuha, lo urung yang lebih sehat, lo urung yang lebih muda, lo urung yang lebih kuat, tapi kadang-kadang handruh kena masjid. Yang jak masjidnya kadang-kadang si urung yang gelawan hawa nafsu tu. Padahal fit mangat menteng tengut 5 menit, 10 menit, mesti diam tu mangat kedih tak tapi gelawan rasakan tu kehadiri tempat berjamaah. Padahal tak kala ni luar na ya urung sampai kaya azan subuh hana muge pihlam. Nah yang kadang-kadang kajaga bani azan kajaga, tapi handruh kena masjid nyen tanda putra Allah hana geberikan taufik kepada urangnya, hana geberikan rahmat oleh Allah kepada urangnya. Rahmat gebila Allah hana mandum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang dipilihnya saja. Orang yang rumah gue dengan rumah gue tanya lebih tua rumah gue dengan masjid, tapi handro ke masjid. Tanya kadang-kadang tak berangkat kena untuk berjamaah dari Luk Semawe saja, dari Belang Naliung Mameh saja, dari Ulai Pulau saja, dari tempat-tempat yang jauh ke masjid tak usaha masjid betul, tapi kadang-kadang naulun di samping masjid rumah hanatru dengan berbagai macam halangan yang nabi oleh Allah kepada urangnya. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, bersyukurlah katanya kepada Allah karena Allah senantiasa nabi kepada katanya istiqamah di dalam beribadah. Lebih-lebih dalam kepada katanya yang muda sebenarnya. Katanya yang muda bila perle Allah menjaga tubuh katanya saat tanya Tuhan tengok, maka jagalah tubuh katanya selama dalam masa muda dalam keadaan taat kepada Allah dan jauhi maksiat. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Jami'atul Ulumi wal Hikam juzuk yang pertama. Di situ diceritakan ada seorang sahabat bernama Abu Thayyib At-Tabari. Di mana Abu Thayyib At-Tabari ini dia adalah seorang tua renta yang berumur 100 tahun dan pekerjaan dia adalah nelayan. Ketika kapai katruk bak binih pantai, dari atas kapai gotnya meloncat ke daratan, hingga urung-urung pada saatnya merasa terkejut khawatir, hai urung tuha apa kepegat buat gegrup yang menyerut patah papa gentuk pakinya jika tiat urung karame-rame dia kalian. Akhirnya orang bertanya, apa yang bapak lakukan? Pernah pegatnya pak yang menyerut paki ni dan katuha pun grup loh. Berjawab oleh Abu Thayyib At-Tabari, tenang, tubuh saya dijaga oleh Allah. Karena waktu muda tubuh ini saya jaga daripada maksiat. Tubuh lun hantam lun pubut maksiat wate masa muda, maka wate Tuhan Allah yang jaga tubuh lun. Han mudah sakit, ada sakit bagah pulih. Kemudian pula dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya juzuk yang keempat. Di situ ada juga seorang tabi'in, dia merupakan muridnya Imam Ali karamallahu wajhah, pula muridnya Sayyidina Utsman dan para sahabat-sahabat yang lain. Namanya adalah Suwaid bin Ghaflah. Suwaid bin Ghaflah
adalah seorang sidra urang Tuhan yang umur gesirtuh 20 tahun. Tapi dalam keadaan bulan Ramadan penuh manhepluh malam, gopnyan yang menjadi imam, gopnyan yang cukup fasih bacaan, gelinyung cukup gelih, suara cukup jelas, bacaannya sangat fasih. Umurnya 120 tahun, dia mampu mengimami solat tarawih penuh 30 malam. Hingga orang bertanya kepada dia, wahai syekh, wahai guru kami, wahai orang tua kami, Anda kok bisa melaksanakan solat tarawih penuh, sebulan penuh, dan Anda mampu menjadi imam? Apa rahasianya? Dia berkata bahwa tubuhku dijaga Allah saat umurku lansia. Karena waktu muda, aku yang menjaganya daripada maksiat. Maka menyetubuh kutanya wate matha muda terjaga dalam keadaan ibadah sabi-sabi. Oh wate dalam keadaan Tuhan Allah yang jaga tubuhnya. Maka hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa dalam ibadah lam taat dijaga oleh Allah. Ada bekat Tuhan tetap mantenghi seakan-akan muda. Maka cita kala nurung Tuhan awai mata ke punguh ke baca Al-Quran hana payah pakai kacamata. Oh wate tamuhui siga langsung jelas terdengar deh urang awai. Urang awai bahkan migo agak hana duruk. Tapi coba tak kala nurung Tuhan ronyo biuk Tuhan kahana gaduh li wate tahui. Kadang-kadang 5 go tahui, 3 duk tak dengar, put go lewat. Kadang-kadang wate ni tak baca hana mengat roh pilih, wate tak dengar go put Al-Quran, wate ni tak tiru muruh halik. Innahu kana tawwaba ikligok. Tak dengar li tanya innahu kawat tembaga nyan ban gelinyung. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena demikian jagalah umur kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Oleh karena demikian Rasulullah bersabda bahwa sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah. Di antaranya adalah syababun nasya'at an ibadatillah. Di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah para pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan tumbuh, dalam keadaan sibuk bekerja dan sebagainya, tapi menyempatkan waktu untuk masuk dalam pengajian, bergabung dalam gerakan-gerakan yang bermanfaat dalam agama, gerakan subuh, gerakan SMS, GPS dan sebagainya, bergabung dalam majlis-majlis ibadah. Nyolah pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah, dan nyolah ciri-ciri yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Maka hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena demikian kita mari jaga agama ini dengan baik, jaga ibadah kita ini dengan baik. Terlebih lagi ibadah solat jaga sebaik-baiknya, karena penentu iman kita adalah solat. Walikulli syai'in alamatun wa alamatul iman as-salah. Rasulullah berkata bahwa setiap sesuatu itu ada tandanya. Wa alamatul iman as-salah, dan tanda daripada beriman itulah melakukan salat. Urang na sembahyang itulah urang yang betul-betul na iman. Urang hana sembahyang, urang yang hana betul-betul na iman. Maka jaga sembahyangnya beget-getan. Karena penentu yang bisa menjaga sembahyang, yang bisa menjaga iman adalah sembahyang. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, pula terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Said Sabiq, bahwa Rasulullah bersabda, la yunqawanna ural islami urwatan urwata.
tali Islam ini akan putus seutas demi seutas. Faidan taqadat urwatun fakullaman taqadat urwatun, ketika satu dari setiap utasan tali itu terputus, faidan taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha, manusia akan berpegang, akan bergelantungan di puncak, di utasan tali yang lainnya, akan dimumat-mat di manusia. Al-awwaluhunna naqsa al-hukmu, yang pertama runtuh, yang pertama putus dalam tali Islam adalah hukumnya. Wa akhiruhunna shalah, dan yang terakhir tersisa dari agama Islam adalah salat. Maka pertama hilang dalam agama Islam ini adalah apa? Hukum Islam. Kita tidak boleh sembarangan bahasanya untuk menetapkan syariat Islam, hukum Islam hanya berangkahau apa. Maka pada akhirnya hukum Islam ini sedikit-sedikit akan hilang. Yang terakhir yang tidak bisa, yang terakhir yang gadah dalam agama Islam adalah sembahyang. Maka bila ada seorang muslim, dia mengatakan beriman, dia mengatakan dirinya orang muslim, tapi dia tidak solat, selesai sudah hukum agama yang ada pada dirinya, gadah malu. Maka kita cok sebagai contoh secara logika bahawa rukun Islam yang 5 nyo kita ibaratkan dengan 5 anuk jaro katanya, 5 jari teh. Ini merupakan syahadah. Jari telunjuk ini umpama syahadah. Ya, jari ibu jari nyo laksana syahadah. Syahadah Allah, syahadah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jari telunjuk nyo tak ibaratkan sebagai sembahyang. Jari yang bak tengah tak ibaratkan sebagai puasa. Jari yang selanjutnya, jari manis, tak ibaratkan sebagai zakat. Jari yang kelima tak ibaratkan sebagai haji. Inosiodro hamba, dia mengatakan beriman tapi dia tidak melakukan haji. Ini seandainya agamanya tak genggamkan dengan 5 rukun, yakni contoh tak genggamkan dengan 5 jaro, katanya 5 jari, katanya tak genggamkan Islam. Bila orang hana melaksanakan haji, kaglah hinu, tapi agama mentengjit gemat bak jaro. Contoh belum tuan buka contoh supaya auqa'a fi nafsi, meresap dalam jiwa. Ini umpama agama yang ada dalam genggaman katanya. Tamat dengan 5 rukun iman, dengan 5 rukun Islam. Pertama, lagi kita pegah bunuh syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini tidak ada orang hana gejak haji gelah sini rukun dalam genggaman, tapi ganyan menteng bertahan dalam agama. Nah orang kemudian hana gebaya zakat, agama menteng dalam genggaman. Nah orang hana puasa, mantengna genggaman, mantengna agama dalam genggaman. Tinggallah sembahyang dengan syahadah. Ketika tidak orang muslim mengatakan Islam tapi hana ke sembahyang, apa yang terjadi? Manput anak jaronya terlepas dan agama jatuh dari genggaman katanya. Menanlah kira-kira hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Ketika boh pilar rukun Islamnya hana tak lakukan, runtuh sudah agama Islam yang nah pada kita. Maka cocok lagi yang kepegah oleh Rasulullah, man taraka salah faqad hadamat din, yang meninggalkan salat itulah orang yang menghancurkan agama. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, maka oleh karena demikian kita ingat-ingat doa itu bahwa semoga saja meninggal dalam keadaan beribadah. Semoga saja meninggal dalam keadaan tajak masjid, tawoi masjid. Karena kebiasaan meninggal di mana yang sering tanya lakukan. Coba lihat babak berita-berita orang meninggal tengah sujud. Itu memang karena dia sering melakukan sujud kepada Allah.
Nah, orang yang meninggal baru gedang takbiratul ihram, Allahu Akbar, jatuh meninggal, memang biasa kayaknya sering gejak masjid. Nah, orang meninggal naudzubillah bak tempat-tempat yang hanagat, bak tempat judi, memang inan biasa. Nah, orang meninggal bak jalan, memang inan buat geuh. Nah, orang meninggal bak kedai kopi dan sebagainya, memang inan kebiasaan dan hal yang sering dilakukan. Oleh karena demikian, maka tak ingat tanya kepada diri tu bahawa hudip tanya umpama lagi boh mamplam, bahawa boh mamplamnya hana wate kamatha mandum berhut, kebanyakan boh mamplam mangga itu dia akan jatuh ketika dia mengkal. Rut biji wate kamatha kebanyakan boh mamplam laganya. Tapi le boh mamplam hana rut ketika wate kamengkal. Kadang-kadang katuha cumba hana rut nah yang kadang-kadang manteng putih karhut, nah kadang-kadang manteng baji karhut, nah kadang-kadang katuha kaitam cumba kadu hanu katu saru hana rut ibu mamplamnya. Manan pula dengan umur katanya manusia, anak tendaya katanya pajan meninggal. Oleh karena demikian, karena manusia ini hidupnya diibaratkan dengan buah mangga, sifat tanya manusia hendaknya pula belage boh mamplam. Kiban boh mamplam ada masa-masa wate ubud, wate katuha mame. Coba kalian boh mamplam mangga walaupun jih ubud jimatham, tetapi ketika kamasa, ketika jika tuha kamame getanyo juga lagi nyan. Ada borkon masa mungkin tanyo agak masam nyo katuha tu kaji kumameh rawa, kaji puto-toro dengan ibadah be sampai hudip tanyo lagi bolimeng iban bolimeng dari manya masam karayu masam katuha masam kaji ke bawah sunti manteng masam. Ya ada orang pegotnya ni kaji ke bawah sunti manteng masam hana mamameh tanyo sirawat tu nyan sangka kena malaya dengan Allah sila. Hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, maka mungkin yang dapat tuan sampaikan karena lum kalian buat tepika jula. Semoga saja apa yang tersampaikan buno menjadi bahan dan renungan atau motivasi bagi kita bersama, bahwa tak kejarlah akhirat, karena ni akhirat terkejar pasti akan didapatkan. Setelah mendapatkan pasti banyak, setelah banyak pasti tanya puas, setelah puas pasti kekal selama-lamanya. Tapi coba kita kejar dunia, pasti tidak akan didapatkan. Kalaulah didapatkan, pasti tidak akan banyak. Kalaulah banyak, pasti tidak akan puas. Kalaulah puas, pasti sementara dan tidak akan kekal selama-lamanya. Hadirin sedang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.